Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah sistem yang berjudul Tenesa, yaitu website pemesanan lapangan tenis di Universitas Negeri Surabaya. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang permasalahan, solusi yang ditawarkan melalui Tenesa, serta gambaran umum sistem dalam membantu proses pemesanan dan pengelolaan lapangan tenis agar lebih efisien dan terorganisasi. Adapun kelompok 10 yang terlibat dalam penyusunan dan pengembangan sistem ini, yang pertama, di sini ada Sherin Yorensa dengan 3 digit NIM terakhir 173, lalu Nelson Ianaka dengan 3 digit NIM terakhir 169, dan saya sendiri yaitu Arum Fatimah Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 175. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Tenesa. Universitas Negeri Surabaya menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh sivitas akademika, tetapi juga masyarakat umum. Salah satunya adalah lapangan tenis yang saat ini memiliki tingkat peminat tinggi. Seiring meningkatnya permintaan pengguna lapangan tenis, proses pemesanan dan penjadwalan yang dilakukan masih secara manual menimbulkan berbagai kendala, seperti potensi kesalahan pencatatan jadwal dan bentuknya penggunaan lapangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sistem berbasis web yang mampu memfasilitasi pemesanan lapangan secara daring, menampilkan jadwal secara real time, serta mempermudah pengelolaan data oleh admin. Oleh karena itu, dikembangkan Tenesa sebagai website pemesanan lapangan tenis UNESA yang memungkinkan pengguna melakukan pemesanan secara mandiri dan membantu admin dalam pengelolaan jadwal dan transaksi secara lebih efisien, sehingga proses pemesanan jadi lebih cepat, terorganisasi, dan optimal. Lalu di slide selanjutnya, yaitu tujuan pengembangan. Yang pertama, menghasilkan website yang dapat digunakan oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat umum untuk melakukan pemesanan lapangan tenis Universitas Negeri Surabaya. Yang kedua, menyediakan informasi jadwal ketersediaan lapangan secara real time dan akurat. Lalu yang ketiga, membantu admin dalam mengelola data pemesanan, jadwal ketersediaan lapangan, dan laporan transaksi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya, solusi yang diberikan yaitu untuk mengatasi permasalahan pemesanan lapangan tenis di Universitas Negeri Surabaya adalah dengan mengembangkan Tenesa, sistem pemesanan lapangan tenis berbasis website. Sistem ini dirancang untuk menggantikan proses pemesanan dan penjadwalan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, menjadi terotomisasi dan terintegrasi melalui Tenesa. Mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat umum dapat melakukan pemesanan lapangan secara mandiri dengan melihat ketersediaan jadwal secara real time, sehingga dapat menghindari bentrokan jadwal penggunaan lapangan. Selain itu, sistem ini juga mempermudah admin dalam mengelola data pemesanan, memantau transaksi, serta mengatur jadwal lapangan dengan lebih efisien dan akurat. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metode dan teknologi yang digunakan. Pada pengembangan sistem pemesanan lapangan tenis berbasis web, digunakan beberapa teknologi pendukung yang saling terintegrasi. Teknologi yang pertama adalah HTML, yang berfungsi sebagai kerangka dasar dalam membangun halaman web. Selanjutnya digunakan CSS untuk mengatur tampilan dan layout halaman agar lebih rapi, konsisten, dan menarik bagi penggunanya. Kemudian untuk meningkatkan interaktivitas pada sisi pengguna, digunakan bahasa pemrograman JavaScript. Bahasa pemrograman ini berjalan di sisi klien dan memungkinkan halaman web menjadi lebih dinamis, seperti dalam validasi data dan interaksi pengguna tanpa harus selalu memuat ulang halaman. Pada sisi server, sistem ini menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama. PHP berfungsi untuk mengelola proses bisnis aplikasi, seperti pengolahan data pemesanan, komunikasi dengan basis data, serta pembuatan halaman web yang bersifat dinamis. Selain itu, dalam tahap rancangan sistem digunakan juga UML sebagai alat kebantu pemodelan. UML digunakan untuk memvisualisasikan kebutuhan sistem, alur proses, serta hubungan antar komponen sebelum sistem ini diimplementasikan. Dalam proses pengembangan perangkat lunaknya, sistem Tenesa menggunakan metode waterfall atau metode air terjun. Metode ini dilakukan secara bertahap dan berurutan, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga tahap pemeliharaan. Jadi di metode waterfall ini setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga pengembangan sistem dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis. Oke, selanjutnya ada alur sistem atau activity diagram. Alur sistem pada website Tenesa digambarkan menggunakan activity diagram untuk menunjukkan urutan proses lapangan tenis yang dilakukan oleh pengguna dan admin. Sistem ini memiliki dua alur utama, yaitu alur penyewa dan alur admin.
yang masing-masing memiliki peran dan hak akses berbeda namun saling terhubung dalam satu sistem. Kita mulai dari activity diagram user. Proses dimulai ketika pengguna mengakses website TNSA. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah registrasi berhasil, atau jika pengguna sudah memiliki akun, pengguna dapat melakukan login ke dalam sistem. Sistem kemudian melakukan verifikasi data login. Apabila data valid, pengguna akan diarahkan ke dashboard user. Dari dashboard tersebut, pengguna dapat mengisi data pemesanan lapangan seperti tanggal pemesanan, jam mulai, durasi bermain, dan jenis lapangan. Setelah data diinput, sistem akan menampilkan ringkasan pemesanan untuk memastikan data sudah benar. Ketika pengguna menggunakan tombol booking, sistem akan menyimpan data pemesanan dan menampilkan notifikasi bahwa pemesanan berhasil dilakukan. Activity diagram admin. Alur admin dimulai saat admin mengakses halaman login TNSA dan memasukkan akun yang telah terdaftar. Sistem akan melakukan verifikasi akun admin, dan jika berhasil, admin akan diarahkan ke dashboard admin. Nah, pada dashboard ini, admin dapat mengelola data lapangan, seperti menambah lapangan baru, mengubah informasi lapangan, serta menghapus data lapangan. Selain itu, admin juga dapat melihat daftar reservasi yang masuk dan melakukan perubahan status reservasi sesuai kondisi di lapangan. Setiap perubahan yang dilakukan oleh admin akan langsung disimpan ke dalam sistem dan memengaruhi data yang ditampilkan kepada pengguna. Baik, berikut adalah landing page pertama ketika user ataupun admin membuka halaman web TNSA. Nah, di sini ada beranda yang menunjukkan jenis-jenis lapangan dan ketersediaan lapangan. Kemudian di halaman tentang ini menunjukkan mengenai deskripsi TNSA. Nah, jika user ingin melakukan booking atau pemesanan, user ini diwajibkan untuk melakukan login atau masuk ke akunnya. Jika user belum memiliki akun sebelumnya, user harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melakukan pendaftaran. Yang diminta adalah nama lengkap, email, nomor handphone, password. Kita coba isi terlebih dahulu. Jika data yang sudah terdaftarkan sebelumnya sudah tersimpan, kita bisa melakukan login kembali untuk memvalidasi data yang sebelumnya sudah kita masukkan. Nah, di sini ketika berhasil melakukan login, akan ditunjukkan halaman dashboard user yang sebelumnya tidak ada jika belum melakukan login. Di halaman dashboard user ada 4 halaman yang bisa diakses. Yang pertama adalah halaman booking, kemudian tersedia juga info lapangan yang bisa diakses secara langsung, secara real time di sebelah kanan di bagian halaman booking. Ada lapangan A, B, dan C dan jamnya. Kemudian ada profil, ini bisa mengganti nama, kemudian riwayat, dan halaman notifikasi. Kemudian kita coba membuat reservasi baru di halaman booking. Yang pertama harus diisi adalah tanggal. Kemudian pilih lapangan yang diminta, pilih lapangan yang diinginkan, ada A, B, dan C. Kemudian pilih jam mulainya, durasinya, dan metode pembayarannya itu melalui transfer bank. Kemudian bisa kita klik booking sekarang, dan booking akan dikonfirmasi dari notifikasi. Jika sudah melakukan reservasi, nantinya reservasi tersebut akan muncul di bagian halaman riwayat. Dan notifikasi yang tadi muncul juga masuk di halaman notifikasi. Baik, jadi berikut adalah cara-cara jika ingin melakukan pemesanan atau booking lapangan di halaman web TNSA. Pada sesi demo website admin, ditunjukkan bagaimana sistem TNSA digunakan oleh admin untuk mengelola seluruh data pemesanan lapangan tenis. Admin melakukan login menggunakan akun khusus admin untuk mengakses fitur manajemen yang tidak dapat diakses oleh user biasa. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke halaman dashboard admin. Di dashboard ini menampilkan ringkasan data sistem. Dashboard ini memudahkan admin untuk memantau kondisi pemesanan lapangan dan aktivitas penggunaan secara keseluruhan. Dari halaman ini, admin dapat mengakses menu pengelolaan data lapangan untuk menambah, mengubah, maupun menghapus informasi lapangan tenis yang tersedia beserta harga dan fasilitasnya.
Selain pengelolaan lapangan, admin juga dapat mengelola data reservasi yang dilakukan oleh pengguna. Admin dapat melihat detail pemesanan, termasuk jadwal, durasi, dan identitas penyewa. Kemudian mengubah status reservasi seperti dikonfirmasi, dibatalkan, atau selesai. Perubahan otomatis diperbarui di sistem sehingga pengguna dapat mengetahui perkembangan pemesanannya secara real time. Melalui demo website admin ini dapat terlihat bahwa sistem TNSA mampu membantu admin dalam mengelola lapangan dan pemesanan secara lebih terstruktur, efisien, dan minim kesalahan dibandingkan dengan proses manual yang dilakukan sebelumnya. Baik, di sini saya berperan sebagai back-end. Tugas saya adalah membangun logika dan database agar website ini berfungsi dengan benar. Saya menggunakan PHP dan MySQL. Pertama, saya merancang database yang menampung data user, lapangan, dan transaksi. Di sini selama tahap pengembangan saya menggunakan SAMPP. Tapi karena website sudah online, saya mengelola database melalui kontrol panel di hosting pada Infinity Free sebagai wadah hosting saya. Jadi saya bisa memantau data user dan reservasi yang masuk secara real time lewat PHP MyAdmin di server hosting. Cara melihatnya itu, pertama kita buka Infinity Free. Lalu kita login. Di sini kita menekan akun yang memang sudah kita buat sebagai wadah hosting. Lalu langsung kita ke bagian MySQL database. Nah, di sini ada database kita. Kita tekan PHP MyAdmin. Nah, di sini saya menggunakan 4 tabel, yaitu yang pertama ada tabel user sebagai menyimpan data pengguna dan admin. Jadi saat ada user melakukan reservasi atau login, data tersebut akan otomatis tersimpan dengan baik di database. Lalu ada data lapangan yang berguna untuk menyimpan data lapangan dimulai dari nama, harga, dan status. Lalu ada data reservasi untuk mencatat riwayat booking. Jadi saat user melakukan booking tersebut akan tersimpan dengan baik di database. Lalu saat user booking, file di Visual Studio Code atau file pada hosting, yaitu file proses reservasi PHP akan bekerja. Jadi sistemnya akan langsung secara otomatis mengecek ketersediaan lapangan lewat cek ketersediaan lapangan di PHP. Jika lapangan itu sudah di booking orang lain di jam yang sama, backend akan menolak permintaan tersebut untuk mencegah double booking. Bisa dilihat di sini ada proses reservasi PHP dan cek ketersediaan PHP. Lalu ada tabel reservasi, lalu ada tabel notifikasi untuk menyimpan pesan dari user.